Sahabat Suara Tapian, kami berbincang dengan sahabat Bang Asdon Huta-Julu SH, jurnalis senior yang puluhan tahun aktif menjadi jurnalis di budaya Batak. Kalau dari sisi jurnalis, saya masih berguru dengan Bang Asdon ini, maka saya minta dia menjadi narasumber bincang-bincang kami tentang kerinduan tanah Batak, HKBP khususnya, bagaimana kita terus makin baik. Sebagai siapa nih, Mak? Sebagai sama-sama jemaat di HKBP, kami layak dan pantas untuk memperbincangkan apa yang baik. Mengingat di beberapa waktu lalu ada hal-hal yang harus dibicarakan secara etika, dan kita terpantul ketika kehadiran Sri Paus Fransiskus datang ke Indonesia, bagaimana kita melihat figur begitu seperti sembrani, besi berani, menarik semua kekuatan tokoh-tokoh itu, karena memang karisma beliau itu sangat pantas diteladani. Kami akan berbincang, saya akan bertanya pada Bang Asdon, bagaimana dia melihat pengalaman kita sebagai orang Batak dari masa lalu sampai sekarang. Tentu ada perubahan-perubahan, dan semangat perubahan itu harus terus ada. Makin baik. Oras Bang Asdon. Oras. Terima kasih. Adik waktunya. saya, Hotman. Masih aktif menulis Bang ya? Saya dengar menulis buku sejarah HKBP dan beberapa tokoh. Saya juga aktif menulis Bang sekarang. Ya. Sebagai orang yang hidup dari menulis, tentu gagasan pikiran kita tentu juga penting kita perdengarkan pada orang Batak, karena kita bukan setahun 2 tahun menjadi wartawan, apalagi Abang. Saya masih baru wartawan, Abang udah puluhan tahun jadi wartawan. Bang, apa pendapat Abang? Bagaimana tanah Batak, orang Batak, gereja untuk terus berubah makin baik? Ya, terima kasih adik saya, Hotman. Di dalam era modern dan industrialisasi sampai pada masa ini, globalisasi katakanlah, saya sendiri sebagai warga HKBP perlu kita memberikan masukan-masukan yang konstruktif, karena pada setiap dasawarsa HKBP mengalami suatu transformasi yang luar biasa. Nah, tetapi ada sifat-sifat daripada sebagian dari kita warga HKBP ini masih melekat dari zaman dahulu, saat agama kekristenan mulai di tanah Batak itu, yaitu gampangnya kita sebagian ini, saya katakanlah oknum ya, nggak semua, hanya sebagian kecil mungkin, sebagian kita menganggap terlalu gampang memberikan justifikasi yang tidak sepaham, ajaran yang tidak sepaham dengan kita. Misalnya saya sebutkan aliran agama orang kepercayaan, saya bilang tidak agama ya, karena itu mengangkut nomenklatur. Belum ada dulu agama namanya sebelum kemerdekaan Indonesia ini. Itu masih nomenklatur harus. Jadi para penganut saudara kita Parmalin, orang-orang kita Batak yang sudah menjadi Kristen sering menganggap ini sebagai sepele begu misalnya. Padahal kalau kita telusuri keyakinan orang itu, malah orang ini yang lebih jauh, lebih kusuk kalau dalam soal hal beribadah. Malah pemanggilannya terhadap Sang Pencipta pun mereka lebih mulia dan lebih hormat sekali. Misalnya di dalam duanya pernah saya dengarkan, ale opung mula jadi na bolon na adong di langit pitu di langitan, pitu tikat silopan nasa jolmas itu sirong mapikon nasa jari-jari. Itu kedengarannya saya merinding pernah mendengar doanya itu. Mereka menyebut Allah Pencipta itu bagi mereka adalah opung mula jadi na bolon, yang artinya Maha Pencipta mulai dari awal sampai akhir. Dialah opung mula jadi na bolon. Kalau kita orang Kristen Batak mengatakan Bapak kami yang di surga. Berarti kalau dari segi struktur kasta budaya orang Batak,
level opung itu lebih tinggi. Kalau bapak kan anaknya opung, baru anak. Hanya 3 tingkatan level dari kasta pemanggilan orang Batak. Opung, bapak, anak, pahupu kan, 3 kan. Nah, jadi opung yang paling tinggi. Jadi kalau saya lihat hebat juga ini Bernalin. Mereka langsung pada pemanggilan kepada Sang Pencipta itu langsung kepada kasta tertinggi itu. Kalau kita kan kasta nomor 2 kita pilih. Kalau kekristenan. Nah, yang berikutnya yang saya mau katakan di sini, kenapa kita gampang memberikan justifikasi? Karena kita, saya lihat orang Batak ini tidak mengerti. Kalau dikatakan si pilih begu, si pilih begu di, katanya kayak gitu kan. Padahal kita sendiri nggak mengerti dengan tentang begu itu. Maksudnya mungkin konotasinya begu itu sama setan. Apa kita memuja setan? Yang saya pelajari dulu dari puluhan tahun lalu tentang budaya Batak ini, bahwa sesungguhnya bahwa orang Batak itu, opung kita itu punya keyakinan tidak menyembah setan, bukan menyembah begu, tapi menyembah mula jadi nabulun. Saya mengikuti perjalanannya si Singamangaraja itu melalui keturunannya, saya lihat mereka memang mengatakan opung mula jadi nabulun, tidak pernah menyembah setan. Abang sampai ke itu katanya, sampai ke Pelilitan ya? Sampai, saya sampai ke tempat meninggalnya si Singamangaraja, di mana dia ditembak. Di Sionomudon, di mana istananya. Sampai saya semua. Persembunyiannya di gua, salah satu di gua Sipa Hutu-Hutu, di gunung di Pelilitan itu saya sudah naik ke sana. Gitu. Makanya kenapa si Singamangaraja itu begitu susah ditangkap Belanda, tempat persembunyiannya sangat susah didapat. Tapi kita sudah lalui ke sana. Nah, itu soal, dan menurut para keturunan daripada panglima-panglimanya ini, memang si Singamangaraja itu yang diagungkan dan memiliki keyakinan mula jadi nabulun. Kalau di bahasa Indonesia kan ini adalah urmonoteisme. Jadi bukan si pilih begu. Gitu loh. Oke Bang, nanti kalau sesi bincang-bincang tentang Singamangaraja ke-12 khususnya, kita akan buat sesi itu Bang. Karena saya juga punya pengalaman wawancara dengan Raja Napatar, cucu dari Singamangaraja ke-12. Tema yang ini kita fokus kembali pada tema kekristenan. Batak ya? Iya Bang, Bang Asdon, kalau kita belajar sejarah gereja, di Bima Kristen itu ada 326 sinode Protestan ya. Jangan lupa Bang, ternyata di Sumatera Utara ada 50 pusat gereja, termasuk nanti Nias di kawasan kampung kita di Tanah Batak sana banyak. Di kampung saya juga ada, termasuk di daerah Pelilitan itu ada satu pusat gereja itu, pusat Lutheran di situ ada. Jadi ada 50 pusat gereja. Artinya bukan hanya HKBP Bang, memang berbasis Batak kan ada 10 gereja. Nanti GKPS, GKPA, GKPI yang berbasis Tapi lain lagi, ada yang Pentakosta asal Batak juga. Ini kan juga harus kita bangun komunikasi, termasuk tadi Abang jangan saling menjustifikasi atau menyesatkan. Jangan gampang menjustifikasi. Membangun komunikasi. Ternyata komunikasi itu penting dibangun, Pak. Iya. Jadi kuncinya adalah komunikasi dan saling pengertian dan toleransi terhadap aliran-aliran yang berbeda. Ada semacam pemikiran atau image bahwa kekristenan di Tanah Batak itu didominasi oleh HKBP. Ya. Kan seolah-olah semua gereja yang Tanah Batak itu semua gerejanya pecahan dari HKBP. Padahal belum tentu. Padahal datanya tadi di Sumatera Utara sendiri 50 pusat gereja. Yang setara ada porusnya gitu. HKI sendiri bukan berasal dari HKBP. Iya. Itu beda kan? Otonom dia berdiri. Dia otonom dari Kongsi Pardonganon Jending Batak itu dulu. Iya. Yang dikelorakan oleh Tuan Manulang. Wartawan juga. Jadi orang HKI itu berasal dari HKBP. Tidak. Jadi tidak semua gereja-gereja di Tanah Batak itu yang aliran sukuisme itu berasal dari HKBP. Jadi ini HKBP ini juga perlu kita kasih masukan supaya seharusnya HKBP itu memperkuat bidang sejarahnya agar orang tidak salah mengerti dengan sejarah HKBP. Ini kan ada semacam misleading di sejarah HKBP ini saya lihat.
Nah, salah satu contoh apa itu? Nah, sekarang dulu HKBP sebelum bernama HKBP itu namanya kan Gereja Barmen, Kongsi Barmen. Ya. Nah, Kongsi Barmen. Jadi sebenarnya 18 HKBP mengklaim dirinya lahir 1861 atau 6 Oktober. Ya. Tapi tidak ada di situ dikatakan deklarasi gereja. Pada saat sebelum 1861 itu gereja sudah ada dibangun oleh Pan Asel. Ya. Nah, Parasorat. Di Parasorat. Ya. Sebelum gereja HKBP sudah ada gereja. Ya. Jadi kalau dikatakan HKBP lahir tanggal 6 Oktober 1861, Jemaat Kristen orang Batak sudah ada tanggal 31 Maret 1861. Ya. 5 bulan sebelum HKBP ada. Berarti sudah ada jemaat Kristen dua. Siregar dan Sidapu Bolon itu. Bahkan Bang, ini juga harus kita sambung ini kan benang merah yang harus benar-benar tertulis. Justru sebelum Parasorat sudah ada Pakantan. Pakantan itu makanan nanti ada sebutan Mandaling Natal itu. Ya. Jadi di Pakantan itu pertama ada kebaktian Natal katanya. Justru jauh sebelum ada Parasorat. Jadi Pakantan namanya di daerah Pakantan di daerah Mandaling Natal. Iya. Oke. Tapi mungkin secara literasi dia kurang kuat. Iya. Nah, kurang kuat. Tapi yang paling kuat adalah sampai saya mendapatkan bukunya Pan Asel ini dari perpustakaan Universitas Leiden. Saya ambil secara online. Oke. Nah, ini menunjukkan bahwa Pan Asel sudah datang ke Tanah Batak di tahun 1857. Jauh sebelum Nomensen kan, 6 tahun sudah. Dia sudah melakukan kristenisasi ke Tanah Batak. Ya. Sudah mendirikan gereja, sudah mendirikan sekolah-sekolah dan bahkan pengobatan. Mengobati orang-orang sakit. Kenapa orang Batak di zamannya Pan Asel itu mau? Karena dia mengobatin orang yang sakit. Jadi percaya kepada Pan Asel tanpa pendekatan kekerasan. Beda dengan Nomensen. Kalau Nomensen agak ada dia di backing oleh Belanda kan, karena ada dia mendapat mandat dari Belanda, makanya dia mau berangkat ke Tanah Batak dari Nomensen sampai ke Padang 1862. Dari Padang dia ke Barus, di Barus Nomensen belajar bahasa Batak selama 1 tahun kepada Herman Neubronner Pandertuk. Nah, kesalahan daripada penginjil sejak awal seperti Samuel Munson itu, dia tidak belajar bahasa Batak. Dia tidak belajar bahasa Batak, orang yang akan diinjilinya, dikotbahinya. Jadi orang nggak mengerti, makanya terjadi miskomunikasi. Makanya dia dikatakan dibunuh, dimakan apanya. Sebenarnya nggak ada dimakan kan. Nggak ada yang bisa memberikan kesaksian bahwa Samuel Munson dan Henry Liman itu dimakan dagingnya. Inilah stereotip yang ditujukan oleh Belanda kepada orang Batak bahwa orang Batak itu adalah kanibal, makan manusia. Padahal enggak. Padahal tidak. Ya. Tidak. Tapi Nomensen sendiri di dalam pengakuannya, di dalam bukunya itu dia mengatakan orang Batak juga kanibal. Nah, ini yang perlu. Yang kemudian HKBP kan awal mulanya dikatakan 1861. Ya. Nah, Epurus pertama HKBP dikatakan diangkat adalah I.L. Nomensen 1881 kan? Ya. 20 tahun setelah dikatakan HKBP berdiri. Padahal nama HKBP belum ada tahun 1881. Gitu kan? Nah, padahal nama HKBP baru dari Gereja Jending Barmen 1925 berubah menjadi HKBP Kuria Kristen Batak. Belum ada Protestannya. Kuria Kristen Batak tahun 1925 kan? Ya. 1925. Nah, ini berubah lagi tahun 1931 menjadi barulah namanya Kuria Kristen Batak. Nah, disinilah mulai terjadi pergolakan, pemberontakan dari gereja-gereja pribumi kepada pendeta misionaris Barat ini. Yeah. Disitulah terjadinya apa yang dikatakan
Majujung Beringin. Artinya Majujung Beringin mereka lepas dari RMG. Karena selama ini HKBP yang kita katakan itu merupakan cabang daripada RMG, Renaissance Mission Gesellschaft Jerman yang berpusat di Barmen, Jerman. Majujung Beringinnya tahun 1942 ya, Bang? Iya, 40. 40. Tapi kan suasana batin waktu itu kita jangan lupakan bahwa pergolakan dunia ini Perang Dunia Kedua. Ya. Jerman dengan Hitlernya itu kan bermasalah, berperang habis-habisan dan mereka kalah begitu. Jadi pengaruh juga. Pengaruh. Jadi 18 Perang Dunia Pertama itu kan 1939. Ya. Jadi ketika itu di Eropa Hitler ikut menyerbu Belanda yang netral, negara yang netral ketika itu. Hitler menyerbu Belanda. Kalau nggak salah, Perang Dunia Kedua itu digelorakan Hitler. Ya. Jerman yang pertama menggelorakan itu. Mereka ingin menguasai seluruh daratan Eropa, termasuk Belanda. Ya. Disitulah marahnya Belanda. Makanya Belanda menangkapi para misionaris yang berasal dari Jerman di Tanah Batak. Dan pengaruhnya juga kepada orang Batak. Disitulah kesempatannya mengambil alih itu. Dan Epirusnya jadi orang Batak. Nah, Epirusnya jadi orang Batak. Cassianus Sirait. Satu, setelah kita HKBP independen atau berdiri sendiri, Majujung Beringin, harusnya nggak lagi memakai istilah Epirus. Karena Epirus itu sendiri kan bukan tertinggi. Bukan pimpinan imam itu ya? Bukan. Itu nama jabatan. Jabatan kepala cabang ya? Kepala cabang. Epirus. Nah, ini yang salah paham selama ini kita orang Batak Kristen ya, HKBP, terutama HKBP, bahwa Epirus itu seolah-olah dianggap menjadi pimpinan tertinggi. Ya, betul secara struktur. Ya. Tetapi secara pengertian, Epirus itu bukan pimpinan tertinggi artinya. Imam, bukan. Bukan pimpinan imam. Tapi Epirus itu artinya kepala cabang. Atau kalau dulu masa sekolah ada PS namanya, penilik sekolah, yang ditugaskan oleh dinasnya untuk memeriksa sekolah-sekolah dasar atau sekolah menengah, dia pengaudit gitu. Nah, ini semalam kepala pengawasan. Jadi Epirus berasal dari kata Yunani. Ya. Yunani yang berasal dari kata epkopos, artinya pengawas. Ya. Nah, pengawas itu artinya Epirus dong. Jadi, apakah pengawas layak kita bikin menjadi pimpinan tertinggi? Harusnya kan dirubah. Ya. Yang benar itu GKP sudah benar. Bishop. Membuat nama jabatan pimpinan tertinggi mereka itu bishop. Bishop yang artinya kepala atau ketua. Itu saja. Kenapa nggak kita ganti Epirus ini? Bahkan ini Bang Asdon, saya kan pernah menjadi redaktur pelaksana di tabloid Reformata. Ya. Saya mengawal satu rubrik namanya Hikayat. Jadi itu hak saya lah menulis apapun di secara singkat ya. Saya lalu pernah menulis tentang kata pendeta. Saya gali apa sih pendeta? Ternyata pendeta pun bukan lahir dari rahim kekristenan. Dia diadopsi dari budaya negara ini. Yang latar belakang dari pendeta itu ya dipakai oleh Hindu. Iya. Kata pendeta sendiri itu kan artinya penempa besi. Iya. Jadi memang secara filosofi penempa besi itu kita tahu dia harus ada di dapur waktu menempa besi, dibakar besinya, dia panas-panasan, lalu harus sabar dan terlatih memoles pisau ini sampai jadi. Nah, inilah yang dikatakan dalam filosofi itulah. Inilah yang dikatakan orang Batak pandebosi. Iya. Kalau dari bahasa Bataknya ini pandebosi. Nah, pande itu kan ahli artinya. Jadi kalau dikatakan pendeta, kalau berasal dari bahasa Sanskerta itu. Jadi tidak di dalam Alkitab tidak ada istilah pendeta. Ya. Di dalam Alkitab tidak ada istilah Epirus. Itu hanya semacam jabatan kan. Ya. Nah, itu yang makanya saya bilang HKBP kan mau sinode Godang bulan 12. Ya. Seharusnya dipikirkan ulang itu jabatan Epirus itu diganti. Hanya kepala pengawas, kepala cabang. Tapi orang pendeta-pendeta kita berebutan ke sana kan. Dianggap menjadi pimpinan tertinggi orang yang kalau Bapak Sucinya orang Katolik gitu. Kalau di HKBP. Nah, itu pemikiran saya. Kalau mau diterima HKBP atau tidak ya terserah. Pakai aja terus kata Epirus itu yang artinya pengawas kan. Bang Asdon, karena kita sama-sama jemaat
anggota dari Jemaat HKBP, kita juga terhenyuh juga. Ada ungkapan satu sastrawan besar Indonesia, Anantatur. Anantatur, ya. Dia bilang begini, hanya 1 abad setelah Sending melawat orang Batak, mereka berubah. Tapi ada benarnya, banyak tokoh-tokoh di masa Sending, pendidikan Sending itu, sebutlah TB Simatupang yang kemudian nomor 2 setelah Sudirman. TB Simatupang lah tokoh militer yang sangat hebat di negara ini. Banyak tokoh-tokoh, termasuk misalnya Profesor Median, Sitor Sumorang. Sebutlah siapa yang hebat-hebat di masa itu, karena Sending. Tapi kemudian setelah itu juga kayak melempem, kayak melambat kita berkembang begitu. Apa yang menurut Bang Asdon membuat itu tidak masif lagi? Terutama dulu lembaga-lembaga pendidikan kita sangat baik. Abang kalau nggak salah SMA HKBP Nomensen Siantar ya? Siantar. Tapi kalau lihat kualitas sekarang lebih banyak sekolah-sekolah berubah. Jadi saya yang melihat ini dalam 30 tahun terakhir. Saya lihat ini terakhir sejak pengurus GHM Syahan itu. Jadi paradigma daripada pimpinan HKBP itu sudah berubah. Sudah melenceng dari paradigma mengutamakan pendidikan dan kesehatan itu. Kita lihat Universitas HKBP Nomensen Medan itu begitu diakui kualitasnya. Percetakan HKBP di Siantar, rumah sakit HKBP Baligi. Nah, ketika saya ikut menjadi panitia jubileum 150 tahun HKBP menjadi humas. Nah, kita bangun HKBP, renovasi kantor rumah sakit HKBP Baligi. Membangun Sopomar Pikir. Yang bangun itu panitia jubileum. Panitia jubileum HKBP yang membangun itu. Dan itu dulu tanahnya berasal dari tanah distrik 19 Jakarta 2 dibeli, jadi dikembangkan menjadi sampai 10.000 itu kan, dibebaskan. Ya saya tahu pasti karena saya yang buat sejarahnya, menulis sejarahnya di buku acara itu, sejarah dari Sopomar Pikir. Nah, nama Sopomar Pikir diambil dari Lagu Boti. Ada satu batu tugu kecil di sana namanya Batu Marpikir. Itu diambil oleh Pak Situmorang. Di pertigaan pertigaan Simpang 4 itu. Ya. Simpang 4. Saya pernah lewat lihat itu. Dari situ diambil namanya Batu Marpikir itu. Batu Marpikir itu sudah asal dari Batu Marpikir yang di Lagu Boti diadaptasi ke Sopomar Pikir. Nah, Sopomar Pikir ini dulunya terilham daripada Pak Situmorang. Ketika itu kami bincang-bincang mengatakan ini biar ada semacam think tank, tempat pemikir HKBP semua untuk berpikir satu bagaimana memajukan HKBP. Itu maka sejarahnya dibuat Sopomar Pikir itu. Jadi kalau ada datang pendeta atau pengurus pimpinan HKBP, di situlah menginap. Itu tujuannya awalnya itu. Nah, sekarang untuk membiayai maintenance-nya ya dibuatlah gedung pertemuan untuk membiayai itu kan. Nah, kembali kepada HKBP, pengurus itu. Kenapa pengurus disematkan kepada Nomensen? Karena dia perwakilan RMG di Tanah Batak. Karena RMG itu adalah atasan daripada Nomensen, dia yang mengirim itu ke sini. Nah, HKBP pengurus. Jadi makanya diangkatlah dia setelah HKBP ini berdiri 20 tahun katanya kan, menjadi pengurus, kepala cabang artinya atau pengawas. Jadi kalau pimpinan tertinggi, lupa aku namanya, kepala tertinggi ada tuh di catatan saya, kepala pimpinan tertinggi daripada RMG itu di Barmen. Barmen ini kan kota kaya dulu, sekarang Bremen namanya. Kota kaya ini adalah kota pusat tembakau di seluruh dunia, perdagangan tembakau di seluruh dunia di sini lagi. Makanya banyak duitnya. Makanya mereka menguasai misionaris ke seluruh dunia, termasuk Kalimantan, Indonesia, Afrika kan. Karena mereka disokong oleh saudagar tembakau kaya dunia itu. Nah, Nomensen, berbicara kepada Nomensen, ya Nomensen itu kalau aslinya itu Denmark. Ya. Jadi bukan kakeknya dan bapaknya itu aslinya sebenarnya keturunan Denmark. Makanya namanya nama Denmark. Kenapa nama Denmark? Karena
wilayah Nostan tempat kelahirannya ini semacam Pulau Samosir di Tanah Batak itu dicaplok Jerman pada perang Viking 1531. Ya, disatukan jadi bagian Jerman. Itu perjanjian antara Denmark dengan Jerman supaya kami ini perjanjiannya, ini bagian kami. Kita nggak ada lagi perang setelah itu. Makanya nggak ada lagi perang di Jerman dengan Denmark sampai sekarang. Oke. Ada urusannya dengan Jerman Barat, Jerman Timur, kemudian temboknya itu nggak ada kaitannya. Dulu Jerman itu. Oke. Nah. Saya mau bertanya ini lagi, Bang. Tadi karena disebutkan atau disampaikan bahwa HKBP punya potensi sebenarnya, misalnya percetakan. Percetakan HKBP itu selalu dia mengagumkan, hebat, besar, punya aset. HKBP itu salah satunya percetakan. Saya mau bahas dengan Bang Asdon begini, karena kita sama-sama terbenam sebagai penulis. Cinta HKBP kita. Ya, kita hidup dari menulis. Yang saya tanyakan begini, Bang. Saya belum pernah melihat misalnya produksi yang masif buku-buku, pikiran, gagasan yang dilahirkan atau dituliskan tokoh-tokoh atau pendeta-pendeta senior secara teologi kontekstual misalnya bisa dikonsumsi atau dibaca halayak utama Kristen Indonesia. Bahkan produksi pikiran-pikiran teologi untuk HKBP sendiri menurut saya belum sangat masif dilahirkan dari HKBP, masih dikonsumsi dari teologi-teologi luar begitu. Bagaimana pendapat Bang Asdon bahwa percetakan ini benar-benarlah diproduksi pikiran atau buku-buku yang bernas dari sana? Karena bagaimanapun, Bang, memang sekarang eranya era digital. Digital ini memang kita tidak bisa menafikan visual. Tapi saya masih sangat yakin, Bang, visual itu masanya sekarang, tapi cetak buku atau literasi itu masih sangat dibutuhkan. Karena dari situlah kita berkutat dengan lahirnya satu buku, gagasan pikiran seseorang itu dituliskan. Tentu kan itu proses tidak mudah. Ada ada pergolakan untuk sampai ada lahir buku itu kan pasti prosesnya panjang. Maksud saya, bagaimana kita ke depan agar kita terus menggelorakan semangat menulis, semangat mencatat untuk ini menjadi literasi ke depan. Karena kita sampai saat ini masih kekurangan literasi. Ya. Nah, itulah yang saya katakan itu tadi, bahwa ada potensi di dalam HKBP kita ini, percetakan, kesehatan, pendidikan, semua itu sangat bagus-bagus dulu di zaman 70-an kan. Nah sekarang apa kabarnya? Percetakan misalnya kenapa tidak dikomersilkan? Sampai-sampai kita HKBP ini kekurangan dana pensiun itu loh. Kalau ini dikomersilkan, nah selain dikomersilkan, kenapa seperti yang Lai bilang tadi, perlunya buku-buku pencetakan literasi itu dari berbagai penulis. Kalau bisa dikasih lah, misalnya kemudahan ya untuk melakukan agar orang yang mau menulis pun semangat. Kan, nah, dikasih diskon atau apa, atau kerjasama yang baik, kami yang mencetak, bagi dua keuntungannya kan gitu. Nah sekarang nggak ada terobosan. Jadi inilah yang kita mau sarankan kepada HKBP itu, jangan saya pemikirannya begini dalam 30 tahun terakhir ini, bahwa ternyata HKBP itu hanya kumpulan orang-orang pendeta, organisasi pendeta HKBP, organisasi pendeta Batak. Karena semua yang megang itu pendeta, mulai dari kadep ininya, kadep ini, semua pendeta. Majalah Immanuel harus pendeta semua. Nah, yang bukan pendeta. Jadi di mana profesionalisme? Nah, sudah saatnya HKBP mengacu kepada profesionalisme kan. Itu yang dilakukan oleh pendeta Ibu Rusi. Sekarang ada perbaikan, melakukan sentralisasi keuangan. Ya udah, kita akui ada kemajuan di situ. Tetapi jangan lupa stereotip HKBP kita ini di dalam ujian sekarang menurut saya. Apalagi dengan kasus yang sekarang itu yang viral itu kan. Aduh, kalau saya sih sebenarnya yang malu, saya sebagai warga HKBP ini viral, saya sebenarnya malu kan. Karena ini paling tidak diketahui dan dibaca oleh yang bukan orang-orang
Kristen saja, bukan orang Batak saja. Ternyata, semuanya tuh HKBP kan? Ada orang mungkin beranggapan begitu. Ya, kenapa kita nggak bisa menahan diri kan? Ini belajar ternyata menjadi pembawa firman Tuhan itu tidak gampang. Yang gampangnya orang saya lihat menjustifikasi yang tidak seiman dengan dia, menjustifikasi yang tidak sealiran dengan dia. Lihatlah dibaca itu. Ada yang menghujat, ada yang memuji, si PLB. Kenapa orang terlalu gampang menjustifikasi ya tanpa mengetahui sebab musabab atau mengatakan si PLB itu yang tidak saya terima. Hasil penelitian kita dulu itu mengatakan tidak ada si PLB kok. Orang agak keyakinan orang Batak. Kalau dia ada orang berdukun, kalau itu dikatakan mau si PLB, apakah hanya orang Batak yang berdukun? Ya. Kan enggak kan? Tidak hanya orang Batak, suku-suku lain juga ada berdukun. Tetapi kalau bicara soal datu kan konotasinya kan negatif. Kalau di orang Batak sekarang setelah kita menganut agama Kristen. Padahal itu gelar budaya loh datu itu. Kalau saya ingat buku yang saya tulis Datu Parngongo, seorang Raja Batak yang sangat sakti dari keturunan Tambatua Parna itu bisa menerbangkan lesung dari Tambatua ke Pulau Samosir. Itu walaupun itu namanya cerita rakyat atau dongeng rakyat. Tetapi kalau nggak ada dongeng inilah yang membuat kasana budaya Batak itu menjadi kaya. Dihiasi dengan dongeng-dongeng, pantun-pantun. Jadi kalau itulah saran saya kepada kita sebagai warga HKBP yang cinta HKBP ini, terutama agar kalau ada kasus-kasus seperti itu, sebaiknya tangan kita di handphone itu meredamnya, nggak usah kita share. Paling tidak ini pasti akan terbaca di luar orang di luar HKBP yang beda keyakinannya. Oke. Mungkin yang terakhir Bang Asdon, karena kita sifatnya bukan mengkritik ya, tapi otokritik. Otokritik berarti kita ke dalam, masukan ke dalam karena kita bagian dari HKBP. Tentu kita tidak mau HKBP makin terpuruk, tapi ada baiknya juga ketika kita berkesadaran perlu perbaikan, itu kan ada naluri untuk memperbaiki. Ya. Tapi kalau kita sudah memuji-muji, pujian itu juga ternyata membenamkan, menghanyutkan jadi menenggelamkan. Iya, kita tidak akan mampu lagi berkembang. Justru dengan kalau kita sebut ini kritik atau cubitan, ya kita merasa ini harus perbaikan. Saya kira ungkapan yang terakhir dari Bang Asdon, apa yang harus kita lakukan semua. Jadi bukan hanya kepentingan pendeta, kepentingan jemaat juga, kepentingan kita semua agar HKBP menjadi berkat terang bagi negara ini. Sebelum ke situ, saya melihat karakteristik kita orang Batak secara menyeluruh ya, tidak hanya HKBP. Kalau berdebat di ruang publik itu terkesan tidak bisa mengendalikan diri, tetapi lebih menonjolkan emosional. Jadi tidak bisa berpikir secara rasional. Padahal begitu gampang kita emosi kalau kita nggak sependapat dengan mereka. Perbedaan pola pikir itu harus diberi ruang juga ya. Inilah sebenarnya yang perlu kita sebagai orang HKBP perlu pelan-pelan mendorong, memotivasi ini untuk kalau berdebat itu menggunakan logika dan rasional dan kesabaran, tidak perlu emosional. Berarti kita harus terlatih berkomunikasi. Harus melatih diri dulu berkomunikasi dengan kesabaran, tidak terpancing emosional. Saya lihat yang sudah tua sekalipun bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh di dalam suatu debat publik. Saya udah saksikan itu waktu saya kita di LABB dulu, lembaga lokus adat budaya Batak, berdiskusi yang sudah berusia 76 tahun, nyaris baku hantam kan. Ini membuktikan bahwa kita itu berdiskusi di dalam ruang terbuka itu tidak mampu ya. Belum mampu kita secara berpikir rasional dan mempunyai mentality yang baik untuk berdiskusi. Cenderungan kita lebih mengutamakan semua. Begitu kita tidak paham, kita maki-maki. Hutan tadi Nabi Notom kan begitu. Persedia itu harus Nabi Notom. Di dalam adat juga begitu, tidak hanya di dalam agama. Nah sekarang perspektif perbedaan budaya. Makanya sekarang orang Batak pecah.
punguan-punguan marga ini juga pecah gara-gara itu. Karena tidak mampu menguasai diri, mengontrol dirinya dari emosinya. Boleh ini mana? Nah, apa yang terjadi sekarang dengan orang Batak, terutama di Jabodetabek ini, berlomba-lomba membuat punguan baru. Bila tidak saya paham dengan dongan tubuhnya kan? Kita udah pernah bahas kenapa pengumuman marga itu pecah. kita utarakan juga penyebabnya itu. Ya. Nah, sampai sekarang nggak berubah juga. Nah, salah satu itu akibatnya sikap emosional kita lebih menonjol dari daya pikir nalar kita di dalam berdiskusi dengan publik. Di HKBP juga begitu. Saya lihat tidak kecuali pendeta. Udah saya lihat juga. Pendeta juga emosional. Pendetanya juga emosional. Kan gitu. Nah, ini yang perlu kita sikapi secara bijaksana. Nah, terlebih nanti menuju HKBP pemilihan Epurus yang baru, saya harapkan kita berharap bersama HKBP ini semakin maju, tidak terpancing. Nah, HKBP kita pernah nggak ada dari HKBP menjadi Dirjen Bimas Kristen? Pernah. Pernah. Siapa? Pak Pahan. Terakhir si Dr. Saur Hasugiat, HKBP Cilengsi. Itu yang paling terakhir. Ya. Kenapa? Padahal usia kita lebih tua katanya. Tapi justru dari gereja lain yang bisa didapat. Mungkin saya melihat bahwa inilah karakteristik kita itu dari HKBP itu. Ya. Kecenderungan operasional. Jadi murah-murah berbeda. Kan gitu. Soksi bulu itu berbeda. Nah, itulah menurut saya. Jadi memang tampang kalau saya pikir-pikir memang sikap emosional orang Batak ini sangat luar biasa jika berdiskusi di dalam publik. Yalah, masalah yang di ruas yang tidak mau disakramenkan itu. Semua pro kontra, tapi mengeluarkan ada menyatakan pendeta odon katanya. Pilih bagus itu pendeta, nggak boleh pilih di dalam Kristen katanya. Semua memberikan jawaban versi masing-masing tanpa gitu. Padahal yang tertawa siapa? Orang lain. Bukan HKBP yang tertawa. Suku lain atau agama lain tertawa melihat kita kan berbeda itu harus. Ya. Nah, itu. Oke. Saya pikir itu saran saya kepada kita semua harus bisa menahan diri kalau dalam berdebat. Tapi dalam perdebatan publik. Nah, kalau HKBP ya saya harap kita maju. Kalau saran saya itu tadi Epurus itu diganti nama Epurus itu menjadi atau bishop atau ketua jangan Epurus lagi. Okay. Epurus kan artinya seperti kita kan Epurus itu kepala cabang atau pengawas. Masa pengawas yang memimpin HKBP seluruh dunia? Nah, itu saran saya. Dan saran saya berikutnya biar HKBP itu maju ya jangan profesional lain diundang untuk mengurus HKBP ini. Misalnya sekjen tidak perlu harus pendeta. Kan? Udah banyak yang mensuarakan itu. Ya, enggak usah harus pendeta, tapi diambillah dari yang organisatoris ulung, yang pernah di pemerintahan, bagaimana mengelola manajemen secara profesional kan. Itu yang saran kita. Kalau Aibolu Sudir pendeta, berarti benar itu dugaan saya bahwa organisasi HKBP ini organisasinya pendeta. Dan ruas di sini, pendeta medisi kan. Nah, itu saran saya. Tapi kita respect terhadap kalau benar-benar pendeta itu menjalankan tohonannya. Itu toh. Terima kasih nih Bang Asdon sebagai wartawan senior dan sama-sama jemaat HKBP kita rindu HKBP makin hari makin bagus. Semoga tidak ada lagi kejadian seperti di Bojong Menteng Bekasi itu. Itu sesuatu yang harus menjadi pelajaran berharga ya. Pelajaran berharga. Itu kalau kita lihat dari etika, dari emosi kurang terkontrol. Dan ikut pula kita emosi yang membacanya kan, emosi dibagi, nah itu makanya saya bilang tadi udah redam di HP kita masing-masing, nggak usah, artinya kita jangan ikutlah bersukacita dengan adanya kejadian seperti itu. Yang orang lain kan kita sedih bersedih, orang lain yang tertawa. Jangan bangga karena itu viral ya. Jangan bangga karena itu viral. Tapi justru menurut saya sangat memalukan kan. Oke Bang. Bang, kita udah 40 menit bincang-bincang. Terima kasih waktunya. Mau lihat ya, dah horas.